Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi dengan gua Dito di channel Mahasiswa Siluman yang masih akan menceritakan kisah-kisah para pendaki. Jika fisikmu lemah, jangan sekali-kali mencoba untuk mendaki gunung, karena bisa saja kalian akan mendapatkan banyak masalah. Dan paling parahnya, kalian bisa saja meninggal, seperti kisah kali ini. Menceritakan seorang pendaki perempuan yang memaksa untuk mendaki Gunung Semeru, padahal kondisi tubuhnya itu sangatlah lemah. Alhasil dia pun tidak bisa melanjutkan perjalanan dan terkena hipotermia. Bahkan di cerita ini pendaki mengaku melihat ratusan penunggu gunung yang mengincarnya saat dirinya ditandu turun dari gunung. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Kita langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya ya. Seperti biasa, sebelum mendengarkan, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat dengarkan. Awal cerita, waktu itu Elisa dihubungi oleh teman-teman sekolahnya dulu. Sebut saja dia adalah Yanti. Dia menghubungi Lisa buat ngajakin dia mendaki ke Gunung Semeru. Elisa yang tidak ada persiapan sama sekali sempat menolak. Tapi kata Yanti, di pendakiannya nanti ada kakaknya Lisa juga yang ikut. Sebut saja kakaknya Lisa ini namanya adalah Ubed. Sebelumnya, dia memang sudah pernah diajak mendaki sama kakaknya itu. Kakaknya Lisa ini adalah seorang penggiat alam. Lisa menanyakan perihal itu ke Ubed. "Mas, kata Yanti mau ke Semeru ya?" "Iya dek, sama Yogi juga," jawab Ubed. Nah, Yogi adalah kandungnya Yanti. Dia mengajak Yanti untuk ke Semeru. Dan Yanti mengajak Elisa. Sebelumnya, Ubed tidak ada niatan sama sekali untuk mengajak Lisa. Karena dia tahu kalau Lisa ini fisiknya lemah. Terakhir kali dia ngajak ke Gunung Butak dan dia ngeluh terus karena capek. Elisa memohon ke Ubed kalau dia mau ikut. Karena sebenarnya dia udah lama banget pengen ke Gunung Semeru. Akhirnya Ubed pun tidak bisa menolak ya. Dan dia minta kepada Lisa agar olahraga dulu kalau mau ikut. Karena ini adalah Gunung Semeru. Apapun bisa terjadi di sana. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Siang itu, 4 orang datang ke rumahnya Ubed untuk berkumpul dulu. Mereka adalah Yogi, Yanti, Adam, dan Riko. Adam dan Riko ini adalah temannya Ubed. Jadi awalnya rencana pendakian ini hanya akan dilakukan mereka berempat saja, yaitu Ubed, Yogi, Adam, dan Riko. Di rumahnya Ubed itu, mereka mempacking peralatan. Setelah itu mereka langsung berkendara menuju ke tempat tujuan. Setelah menempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan motor, sampailah mereka di base camp Ranupani. Sampai di sana, Ubed langsung mengurus perizinan ke pos dengan menyerahkan persyaratan yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah itu mereka diizinkan untuk mendaki hari ini juga. Mengingat hari itu sudah sore, mereka putuskan untuk camp dulu di Ranupani dan berniat mulai pendakian besok pagi-pagi. Mereka kemudian mendirikan tenda di dekat pos pendakian dan keesokan harinya perjalanan dimulai sekitar jam 7 pagi. Di perjalanan itu mereka tidak menemui kendala apapun hingga sampailah mereka di Ranukumbolo sekitar jam 11 siang. Di sana mereka istirahat sebentar untuk makan siang dan tepat jam 12 siang perjalanan dilanjutkan menuju ke Kalimati, yaitu pos terakhir sebelum menggapai puncak Mahameru. Sampai di sini masih belum ada kendala apapun. Mereka berjalan dengan sangat have fun. Tapi seringkali Lisa meminta berhenti karena kecapean. Ya maklumlah, Lisa ini memang fisiknya sangat lemah. Jadi sebisa mungkin Ubed harus memperhatikan kondisinya. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di Kalimati sekitar pukul 5 sore. Di Kalimati itu, terlihat cukup sepi pendaki. Hanya ada pendaki beberapa saja, karena memang waktu itu belum trennya mendaki seperti sekarang. Pendakian ini sekitar tahun 2010-an, jadi sudah sangat lama ya. 2 tenda mereka didirikan dengan posisi berhadapan, dan di tengah-tengah dipasang flysheet dengan tujuan untuk mereka masak nanti. Setelah tenda sudah berdiri, mereka membuat kopi di bawah flysheet
Dan di situ, Ubed sudah bisa merasakan kalau Lisa ini tidak akan kuat kalau harus ke puncak. Karena terlihat dari raut wajahnya yang sudah sangat payah. Dia sangat mengerti keadaan adiknya ini. Memang, di kalimat itu Lisa sudah merasa benar-benar payah. Dan sebenarnya juga, dia juga tidak ada niat untuk naik ke Mahameru. Meskipun puncak sudah terlihat jelas dari Kalimati. Semakin lama suhu di Kalimati terasa semakin dingin. Ya wajar sih, karena pendakian mereka ini adalah pas musim kemarau. Dan musim itu adalah musim dingin-dinginnya di gunung. Karena perut sudah mulai merasa lapar, mereka masak makanan. Dan di situ Lisa mulai drop, karena tidak tahan dengan suhu di tempat ini. Jadi malam itu, suhunya sudah hampir minus, dan sangat dingin. Buat yang pernah ke Semeru, pasti tahu kan dinginnya seperti apa. Lisa menutupi badannya dengan jaket dan sleeping bag, tapi itu tidak bisa membuat dirinya menjadi hangat. "Dek, ini makan dulu," ucap Ubed sambil memberi satu piring nasi yang sudah matang. "Enggak mas, aku udah kenyang," jawab Lisa. Ubed memaksa Lisa agar tetap makan, walaupun tidak lapar. Karena dalam kondisi seperti ini sangat bahaya kalau perut sedang kosong. "Jangan gitu dek, makan dikit aja biar perutmu gak kosong," ucap Ubed. Tapi tetap saja Lisa tidak mau karena dia merasa tidak ada nafsu makan sama sekali. Beberapa kali Ubed berusaha membujuk Lisa agar mau makan. Ya, tapi tetap saja dia gak mau. Akhirnya Ubed minta pada Lisa makan roti saja agar perutnya gak kosong. Karena tidak mau kakaknya ini terus-menerus memaksa Lisa, akhirnya Lisa memaksa untuk makan roti itu saja. Di bawah flyseat, mereka ngobrol-ngobrol dan Ubed bilang ke yang lainnya, "Entar kalau Lisa gak kuat buat muncak, kalian muncak sendiri aja ya. Aku di sini aja jagain Lisa." Dia bicara seperti itu ke yang lain karena dia tahu kalau sudah pasti Lisa ini tidak akan kuat, dan yang lain pun setuju. Semakin malam suhu di Kalimati terasa semakin dingin saja. Dan di sini Lisa sudah benar-benar tidak kuat. Dan dia pamit pada Ubed dan yang lainnya untuk istirahat dulu di dalam tenda. Sleeping bag dia selimutkan di seluruh badannya. Tapi tetap saja dingin ini terasa menusuk. Hingga akhirnya dia sudah mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Dingin dan mati rasa. Dan dia hanya bisa menggigil dingin. Menyadari itu, Ubed segera mendatangi Lisa di dalam tenda. "Dek, kamu kenapa dek?" tanya Ubed dengan panik. Dan Lisa tidak bisa menjawab apapun. Dia hanya bisa menggigil kedinginan. Mas, Lisa kenapa mas?" tanya Yanti. "Gak tahu, dia kedinginan hebat," jawab Ubed dengan panik. Dia coba menghangatkan badannya Lisa dengan beberapa kain yang mereka bawa. Tapi tetap saja Lisa ini menggigil. "Wah, bahaya nih kalau sampai Lisa kena hipotermia," batin Ubed. Yogi dan yang lainnya menghangatkan air di kompor dan dimasukkan ke dalam botol air mineral. Kemudian botol itu ditaruh di dekat badan Lisa. Sampai sekitar setengah jam, kondisi Lisa terus seperti itu. Dan mereka semua sudah panik, tidak karuan. Karena mungkin suhu di tenda ini masih dingin, Ubed membawa Lisa ke bangunan shelter. Tapi alhasil tetap sama saja. Lalu Ubed memeluk Lisa dengan erat agar lebih hangat. Dan ketika dipeluk, badannya Lisa itu sudah seperti es, sangat dingin. Beberapa pendaki lain berdatangan ke shelter untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Ada apa mas?" tanya salah satu pendaki. "Teman kita kedinginan mas," jawab Adam. "Waduh, bahaya nih mas. Bisa-bisa kena hipotermia. Minta pertolongan ke tim SAR aja," saran pendaki itu. Sebenarnya, itu sudah terlintas dalam pikiran mereka. Tapi mau hubungin tim SAR bagaimana caranya? Sinyal HP nggak ada. Mau turun sekarang keburu keadaan Lisa semakin memburuk. Sampai sekitar jam 10 malam, kondisi Lisa tetap begitu. Yang ada dalam pikirannya Lisa waktu itu hanya satu, yaitu mati di sini. Karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain menggigil.
Jadi kondisi Lisa itu masih sadar. Dia masih bisa mendengar orang-orang di sekitarnya. Tapi untuk ngomong, dia sudah tidak bisa karena bibirnya terasa kaku. Dengan keadaan panik tidak karuan, Ubed memutuskan untuk membawa Lisa turun ke Ranukumbolo. Dan besok pagi, minta pertolongan ke bawah. Mereka yang lain segera mengamasi tendanya lagi. Kemudian Ubed mencari kayu. Dan dengan 2 lapis sleeping bag yang sudah diikat kepada sebatang kayu, dia memadu Lisa ke Ranukumbolo. Lisa ditandu Ubed dan Yogi berjalan turun. Dan karena kondisi mereka waktu itu sudah sangat kelelahan, jadi sebentar-sebentar mereka berhenti. Beberapa kali Adam dan Rico menawarkan dirinya untuk menggantikan Ubed. Tapi Ubed tidak mau, karena ini sudah menjadi tanggung jawabnya kepada adiknya. Mereka berhenti lagi untuk yang kesekian kalinya. Dan saat itu, Ubed melihat wajah Lisa semakin memucat. Bibirnya tidak ada hentinya menggigil kedinginan. Dek, tahan sih yo. Dilongkas tutuk Ranukumbolo. Mas janji bakal nggawa awakmu mulih. Ucap Ubed sambil nangis dan membersihkan debu yang menempel di wajah Lisa. Yang artinya, Dek, tahan dulu ya. Sebentar lagi kita sampai di Ranukumbolo. Mas janji akan bawa kamu pulang. Mendengar ucapan Ubed itu, mereka yang lain merinding. Lalu Adam memegang pundaknya Ubed sambil berucap, Bro, sabar yo. Moga-moga Lisa iso kuat sampai sesuk. Yang artinya, Bro, sabar ya. Semoga Lisa masih bisa kuat sampai besok. Yogi, Adam, Rico, dan Yanti sudah beranggapan akan kehilangan Lisa. Karena kalau dilihat dari kondisinya yang seperti itu, sepertinya Lisa tidak bisa bertahan lama lagi. Dengan sekuat tenaga, Ubed kembali berdiri untuk menandu Lisa berjalan turun. Dan kali ini, dia dibantu oleh Adam. Sesampainya di hutan Cemoro Kandang, mereka berhenti lagi karena capek. Lisa diturunkan di atas tanah dan mereka terduduk lelah. Karena kondisinya Lisa ini masih sadar, dalam hati dia ikut menangis. Dia merasa kalau dia sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Dalam kondisi berbaring, dia berusaha memanggil kakaknya karena dia ingin mengucapkan kata-kata yang terakhir kalinya. Mas Ubed. Mendengar itu, Ubed langsung mendekati Lisa. Iya dek, ada apa? Jawab Ubed dengan panik. Mas, sepurane yo. Aku wis ngrepoti sampean. Dene engko aku wis gak enek. Tolong jenengku sampean dekekne puncak Mahameru. Yang artinya, Kak, maaf ya. Aku sudah ngerepotin kamu. Kalau nanti aku sudah gak ada, tolong namaku diletakkan di puncak Mahameru. Spontan Ubed memeluk badan Lisa sambil menangis, membayangkan ucapan Lisa itu benar-benar terjadi. Dan tanpa disadari, mereka yang lainnya juga ikut menangis. Yanti memegang tangannya Lisa sambil berucap, Lisa, kamu kuat kok. Kuat ya, kita pulang. Kita pulang bareng-bareng. Karena tidak ingin ucapan Lisa itu benar-benar terjadi, Ubed kembali menandu Lisa buat jalan turun. Dan ketika ditandu itu, tepatnya di area Oro-Oro Ombo, Lisa melihat di sekelilingnya mereka ini ada banyak sekali orang yang juga sedang berjalan beriringan. Orang-orang ini siapa? Perasaan tadi yang ada di sini cuma mereka bernama aja, pikir Lisa. Seakan-akan Lisa sedang berada di dalam keranda, sedang yang lain sebagai pengantar. Dia melihatnya lagi, dan orang-orang ini terlihat sangat banyak. Kalau sempat menghitung mungkin ratusan. Mereka semua terlihat aneh seperti bukan manusia. Ada yang rambutnya panjang, ada yang kakinya panjang sebelah, dan beraneka ragam. Lisa ingin tanya ke kakaknya, tapi kondisinya waktu itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk bicara aja dia sudah susah. Tidak lama kemudian di atas terlihat ada sosok hitam yang sedang terbang tepat di atasnya. Lisa tercengang melihat sosok itu. Seakan-akan sosok ini ingin menerkam Lisa. Lalu tiba-tiba ada telapak tangan yang menutupi matanya Lisa. Dan sayup-sayup dia mendengar ada suara yang berbisik di telinga kirinya. Ojo disawang, barem ae wis, gak usah noleh nanti-nanti. Yang artinya, jangan dilihat, meremaja, dan gak usah melihat kemana-mana. Suara itu berat dan sedikit menggema.
Dia mengira yang menutupi matanya itu adalah teman-temannya, dan matanya Lisa ini terus ditutupi sampai dia tidak bisa melihat apa-apa. Setelah cukup lama, tangan itu lepas dari matanya dan dia melihat sudah berada di sebuah ruangan di shelter Ranu Kumbolo. Sampai di situ, Ubed minta tolong ke yang lainnya untuk mencari kayu bakar. Dan kayu itu dia bakar di dalam bangunan shelter. Beruntungnya, bangunan itu terbuat dari tembok. Jadi kalau membuat bara api, suhunya bisa hangat. Dan karena hangat itu, perlahan dingin yang dirasakan Lisa sudah berkurang. Pelan-pelan, akhirnya dia sudah bisa bicara. "Mas, ojo nangis. Awakku wis rada enak kok." Yang artinya, "Mas, jangan nangis. Badanku udah mendingan kok." Melihat keadaan Lisa yang sudah sedikit membaik, Ubed merasa sangat lega. Dia minta ke Lisa agar tetap istirahat saja. Sementara Lisa istirahat, Ubed dan yang lainnya duduk di sudut ruangan sambil berusaha menjaga bara api agar tetap menyala. Terlihat waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Jadi perjalanan yang mereka tempuh dari Kalimati sampai ke Ranu Kumbolo adalah sekitar 5 jam sambil menandu Lisa. Normalnya tidak sampai segitu. 5 jam itu estimasi tempuh dari Ranu Kumbolo ke Kalimati. Sedangkan kalau turun harusnya lebih cepat. Ubed minta tolong pada Yogi dan Riko agar langsung turun nanti kalau hari sudah terang untuk meminta pertolongan. Dan dalam posisi berbaring itu, Lisa bisa melihat dan mendengarkan obrolan mereka. Ketika sedang mendengar obrolan itu, tanpa disengaja, Lisa melihat keluar shelter. Dan ternyata, ratusan makhluk yang jalan sama dia tadi ada di depan dia. Mereka semua menatap ke arah Lisa. Tapi ada satu makhluk yang memiliki tubuh sempurna seperti manusia. Jadi orangnya ini cowok. Dia berdiri tegap di depan ratusan makhluk itu sambil membelakangi pandangan Lisa. Mas Ubed," ucap Lisa. "Iya dek, ada apa?" jawab Ubed menghampiri Lisa. "Itu di luar siapa?" tanya Lisa terpatah-patah. "Siapa? Gak ada siapa-siapa kok," jawab Ubed. "Itu banyak mas," lanjut Lisa. "Oh, pendaki lain itu dek. Udah kamu tidur aja, besok kita pulang ya," pinta Ubed. Memang di luar ada beberapa pendaki lain yang sedang camp, dan Ubed mengira yang ditanyakan Lisa itu adalah para pendaki itu. Dalam keadaan yang masih lemas, Lisa mengabaikan mereka yang ada di luar dan berusaha tidur. Tapi ketika hendak terlelap tidur, tiba-tiba terasa ada telapak tangan yang memegang lengannya, dan itu terasa sangat dingin. Spontan Lisa membuka mata, dan terlihat ada seorang pendaki cowok di sampingnya. "Mbak, ojo turu. Nek sampean turu, wong kai bakal nggawa sampean urip nang kene," ucap cowok itu sambil menuju keluar. Yang artinya, "Mbak, jangan tidur. Kalau kamu tidur, mereka akan membawamu tinggal di sini." Lisa tidak menjawab dan hanya memahami perkataan cowok itu. Lalu cowok itu melepaskan telapak tangannya dari lengan Lisa dan beranjak keluar. Awalnya Lisa mengira cowok tadi adalah kakaknya, tapi ternyata bukan. Karena terlihat dari kakaknya yang masih duduk di sudut ruangan dengan yang lainnya. Mas Ubed," ucap Lisa memanggil Ubed. "Iya dek, ada apa lagi?" jawab Ubed mendatangi Lisa. "Itu tadi siapa ya mas?" tanya Lisa. "Siapa? Yang mana?" tanya balik Ubed. "Itu tadi mas yang datang ke sini," jelas Lisa. "Gak ada siapa-siapa kok yang datang," jawab Ubed dengan bingung. "Ada tadi, masnya yang duduk di sebelahku," jelas Lisa. Di sini Ubed bingung dengan maksud pertanyaan Lisa itu. "Udahlah dek, gak ada siapa-siapa kok. Kamu tidur aja ya, sebentar lagi udah pagi," pinta Ubed. Karena kata kakaknya tidak ada siapa-siapa, Lisa menganggap tadi dia sempat tidur dan hanya bermimpi. Dan dia berniat akan tidur sekarang. Tapi ketika akan terlelap, kejadian yang sama terulang lagi. Cowok itu datang memegang tangan Lisa dan mengucapkan kata-kata yang sama persis. Setelah itu dia pergi.
Anehnya, melihat cowok itu datang dan pergi, kakaknya ini tidak tahu. Tidak ada respon sama sekali. Lisa melihat keluar lagi, dan di sana ratusan makhluk menyeramkan masih berdiri. Sampai di sini Lisa sudah merasa takut. Dia berusaha duduk dan langsung dibantu sama kakaknya. "Dek, ngapain bangun? Udah kamu tidur aja, istirahat," ucap Ubed sambil membantu Lisa duduk. Baru saja duduk, dia merasa pusing. Lalu terdengar ada suara menyeramkan dari luar. Ditengoklah keluar, dan ternyata itu adalah suara ratusan makhluk yang masih berada di luar shelter. Lisa merasa takut, dan dia langsung peluk kakaknya. "Mas, ayo pulang, aku takut sama mereka," ucap Lisa. "Iya, nanti kita pulang kok. Tunggu pagi ya," jawab Ubed. Mendengar ucapan Lisa yang takut sama mereka, Ubed langsung berpikir ke hal mistis. Lisa ini pasti ngeliat sesuatu. Dengan posisi masih memeluk kakaknya, dia curi pandang keluar. Dan cowok tadi sedang berdiri di tengah pintu shelter, menutupi pandangan Lisa dari ratusan makhluk aneh itu. Jadi seakan-akan cowok itu tidak mengizinkan Lisa melihat makhluk aneh itu. Lisa tidur di pangkuan kakaknya dan mengingat perkataan cowok tadi. Jadi dia tidak berani tidur. Sesekali dilihat cowok itu masih berdiri tegap di tengah pintu. Setelah cukup lama tiduran di pangkuan kakaknya, dia melihat keluar lagi. Dan cowok tadi sudah tidak berada di pintu. Begitupun makhluk aneh yang berdiri di luar tadi. Lisa merasa lega. Dia berusaha duduk dan minum minuman hangat yang dibuatkan Yogi. Terlihat waktu itu sudah menunjukkan pukul jam 4 pagi. Yogi dan Riko bergegas turun untuk minta pertolongan sambil membawakan barang milik Lisa. Di sini, kondisi Lisa sudah lebih baik dari semalam. Wajah pucatnya sudah tidak tampak lagi, tapi kondisinya masih lemas. Karena waktu itu sudah pagi, Ubed menuntun Lisa keluar untuk mencari sinar matahari, supaya tubuhnya Lisa bisa hangat. Sambil berjemur di bawah sinar, Lisa memperhatikan keadaan sekitar Ranukumbolo. Sambil mengingat makhluk aneh yang semalam berdiri di sini. Dan di situ, dia tidak melihat cowok yang semalam. Kalaupun cowok itu adalah pendaki, mungkin dia sudah pergi dari Ranukumbolo. Dan kalau dia bukan pendaki, mungkin sekarang dia sudah balik ke alamnya. Allahu alam. Sekitar jam 8 pagi, tim penolong datang dan langsung menghampiri mereka ke shelter. Lisa ditandu tim penolong untuk turun dan diikuti Ubed sama yang lainnya. Sesampainya di Ranupani, Lisa langsung dibawa ke ruang kesehatan untuk diberi pengobatan. Tapi saat itu, kondisi Lisa masih lemas. Akhirnya tim kesehatan memutuskan untuk mendatangkan ambulan. Lisa ditemani kakaknya menuju ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Sampainya di sana, Ubed menghubungi keluarganya dan Lisa langsung dirujuk ke rumah sakit di daerah Malang untuk pemulihan. Beberapa hari setelah itu, Lisa sudah dinyatakan sembuh dan sudah bisa pulang. Dan kemudian dia menceritakan kejadian di Ranukumbolo malam itu ke kakaknya dengan detail. Semenjak kejadian itu, Ubed sudah tidak mau lagi mengajak Lisa mendaki gunung karena takut kejadian serupa terjadi lagi pada dirinya. Meskipun sesekali Lisa merajuk ingin ikut untuk mendaki yang terakhir kalinya. Dan pendakian ke Gunung Semeru itu sudah menjadi pendakian terakhir Elisa. Sekian cerita ini. Terima kasih.